Bapak Forkopimda Provinsi Riau. Kami hadir lengkap di sini, Pak. Pertama, kami melaporkan kondisi terakhir Kabupaten Rokan Hilir dalam menangani persoalan COVID-19. Hari ini jumlah ODP kita 1.169, PDP 2 orang. Kami sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan, antara lain pada tanggal 26, 27, 28 semua fasilitas umum itu sudah kita semprot kerjasama dengan TNI Polri, dan mulai besok secara serentak kami akan melakukan penyemprotan secara masif di seluruh kota bagian Siapi-api termasuk wilayah kecamatan. Ada informasi yang berkembang, Bapak Gubernur Riau, khususnya kapal ekspor yang ada di Panipahan. Tujuannya adalah Port Dickson, Malaysia. Ini kapal ini membawa ikan ke Malaysia ekspor. Bila mana ini kita stop, ini akan berpengaruh terhadap kehidupan nelayan kita yang ada di Rokan Hilir. Makanya saya tadi sudah berkoordinasi dengan petugas di sana untuk ekspor ini tetap jalan. Yang perlu kita waspadai, kapal itu ABK-nya 5 orang, diantar barang itu ke Port Dickson, nanti balik bawa 10 orang. 5 orang ini yang kita khawatirkan nanti, Pak Gubernur. Makanya ini sudah kita wanti-wanti betul, ya, Pak Dandim, Pak Kapolres sudah menyampaikan hal ini. Ekspor tetap jalan, kehidupan nelayan tetap jalan, ya. Ini sudah kita lakukan, Bapak Gubernur. Jadi tidak ada penyetopan ekspor di Malaysia. Yang berikutnya juga menghadapi bulan suci Ramadan, Pak, ini masalah agama ini agak sensitif ini. Apa Pak Gubernur sampaikan tadi, orang ziarah kuburan, kenduri di rumah-rumah, nanti sholat tarawih berjamaah dan lain sebagainya itu. Ini kalau tidak mengambil kata sepakat, Pak, dari sekarang kita juga nanti dihantam kiri kanan nanti itu. Ya malumlah, orang tinggal di kampung ini kan susah, Pak. Tapi untuk kota bagian Siapi Rokan Hilir, dengan maraknya lampu warna-warni itu kita matikan, Pak. Jadi tidak ada lagi orang-orang kumpul, ya, termasuk kota bagian Siapi-api di malam hari. Kami setiap malam, sore, malam terus melakukan razia-razia, keliling terus. Tim TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan lain sebagainya itu. Alhamdulillah ini membuahkan hasil. Ya, kami juga sudah menyiapkan pos di Bukit Timah, Simpang Bukit Timah Dumai untuk mengantisipasi warga Rokan Hilir yang datang dari Tanjung Balai Karimun dan Dumai. Kami stop di situ, cek lagi kesehatannya, baru kita antar ke masing-masing kecamatan. Termasuk pos terakhir di kota bagian Siapi, tidak satu pun bus atau mobil yang bisa lolos, tetap kami hadang, kami stop, cek semua. Dan terakhir, Bapak Gubernur Riau, masalah beras. Kami sekarang sudah mendata orang miskin, buruh-buruh, tukang becak, dan para nelayan. Ini mengantisipasi bila mana nanti terjadi karantina wilayah. Betul apa yang disampaikan Bapak Gubernur. Di mana-mana sudah kejadian orang tak makan, Pak, menjarah ke sana kemari. Jadi kami akan gunakan beras ini nanti untuk orang-orang yang sudah kita data. Ini sekarang sudah mulai data. Termasuk nanti Badan Amal Zakat Nasional. Kita punya ada stok anggaran situ. Ini duit ini akan kita gunakan untuk persiapan untuk orang-orang miskin tadi, mengantisipasi itu. Dan terakhir mungkin Bapak Gubernur Riau, soal
ADP dan lain sebagainya itu kami punya anggaran, Pak. Tetapi nak membelinya hari ini, pagi ini harganya 1 juta, tengah hari nanti jadi 3 juta. Nanti kalau malam jadi 5 juta. Jadi bingung kita ini, Pak. Bahkan uang kami yang sudah kami transfer dikembalikan lagi karena stok barang tidak ada. Soal anggaran kami sudah siapkan, Pak. Tak perlu angkanya, tapi kami sudah tak ada masalah lah untuk anggaran itu, persiapan itu. Jadi sekali lagi harapan kami, harapan kita semua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga COVID-19 hilang dari bumi Indonesia, amin. Provinsi Riau, terkhusus Kabupaten Rokan Hilir. Demikian Bapak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama berkaitan dengan adanya kapal ekspor itu tidak boleh diganggu karena arahan Pak Menko kemarin semua yang berkaitan ekspor mungkin juga ada impor baik dari mana-mana saja sebenarnya itu tidak boleh kita tahan karena memang Malaysia juga saya dapat informasi dari konsul Malaysia khususnya yang bawa logistik dan barang-barang ekspor itu tidak diganggu. Cuman anak kapal ini nggak bisa ke darat dia. Jadi itu saja. Jadi bedanya mereka bisa tapi mereka nggak bisa naik ke darat ya. Jadi khusus dari Indonesia mau naik ke darat jelas nggak bisa karena di Malaysia sudah lockdown gitu. Jadi itu mungkin perlu kami sampaikan dan kita butuh juga tentunya berkaitan barang ini karena juga barang ini juga ada menjadi kebutuhan kita juga. Jadi kalau sementara itu kita tutup ya tentunya itu menjadi masalah bagi kita terutama ketersediaan logistik. Dan berkenaan dengan yang kerisauan Bapak berkenaan PKI ilegal tadi, ini minta bantu. Nanti kan bisa minta bantu dengan Airun, bisa minta bantu dengan Angkatan Laut itu. Agar bisa mengawal kapal itu kembali dari sana, jangan pula bawa TKI ilegal. Nah itu yang bahaya gitu tuh. Jadi makanya juga tolong dikoordinasikan juga dengan pihak Angkatan Laut sana, Komandan Angkatan Laut, termasuk juga dengan Airut, agar nanti bisa mengawal kapal kembali itu mereka tidak bawa TKI itu. Itu yang dikhawatirkan juga warga di Bengkalis, termasuk di Kepulauan Meranti, karena memang dikhawatirkan nanti mereka bisa menggunakan secara ilegal. Sama halnya juga Kalimantan Utara juga kemarin seperti itu juga disampaikan. Dan Basnas ini memang kami sudah minta dari provinsi, Basnas provinsi agar juga bisa menyampaikan pada semua Basnas kabupaten kota agar kesempatan ini juga sudah bisa memberikan bantuan kepada kaum-kaum duafa fakir miskin yang ada di kampung-kampung itu. Jadi sehingga dapat membantu dari pemerintah daerah. Baik, terima kasih Pak Bupati dan kami harapkan juga insentif untuk tenaga dokter, tenaga kesehatan, termasuk tadi yang supir ambulan, para pekerja dalam rangka menangani rumah sakit terhadap virus corona ini, misalnya yang PPDP itu, mereka juga harus diberikan insentif. Terima kasih. Selanjutnya Kabupaten Rokan Hulu.